di Praktikum Sitogenetika. Saya Imanuska, NIM H077069. Saya Satian Fabela, NIM H071078. Dari Program Studi Agroteknologi 2017. Pada acara sebelumnya, kita sudah belajar tentang preparat kromosom. Nah, preparat kromosom ada dua, yaitu preparat kromosom kering dan basah. Nah, pada acara kali ini kita akan membuat preparat kromosom atau preparat basah. Sebelum melakukan peragaan, ada baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kromosom tanaman. Nah, untuk alat yang diperlukan tentunya mikroskop, pipet, objek glass, deglass, botol vial, pinset, dan tisu. Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu adalah akar bawang merah atau Allium ascalonicum. Oh ya, teman-teman tahu nggak kenapa kita menggunakan bawang merah? Jadi, kita menggunakan akar bawang merah karena akar bawang merah itu mudah diamati. Karena kromosom pada bawang merah memiliki bentuk yang besar dan sedikit, sehingga mudah untuk didapatkan kromosomnya. Nah, untuk cara pengambilan akar bawang merah itu juga tidak bisa sembarangan loh. Supaya bisa mendapatkan kromosom, kita harus memotong akar tersebut pada pagi hari, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Hal ini disebabkan karena pada jam tersebut, jaringan merismatis ini sedang aktif melakukan pembelahan. Setelah teman-teman menyaksikan video peragaan kali ini, diharapkan teman-teman dapat mengetahui cara pembuatan preparat kromosom dan proses pembelahan sel. Yaudah, nggak usah lama-lama, yuk kita melakukan pembuatan kromosom tanaman. Tahapan dalam pembuatan preparat kromosom yaitu memotong ujung akar bawang merah 2-5 cm. Akar yang dipotong yaitu akar yang pendek. Mengapa akar yang pendek? Karena pada akar yang pendek terdapat pembelahan sel yang lebih aktif atau merismatis daripada akar yang panjang. Setelah dipotong, akar dicuci dengan Aquades dan ditiriskan di atas tisu sebanyak 3 kali ulangan. Nah, untuk preparat dengan praperlakuan, akar diletakkan di dalam botol berisi Aquades dingin dan menaruhnya di dalam kulkas selama 1x24 jam pada suhu 5-10 derajat. Perendaman dengan air es bertujuan supaya sel menyebar. Jika sudah 1x24 jam, keluarkan dari kulkas, lalu cuci akar dengan Aquades dengan digojok dan meniriskannya di atas tisu sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian melakukan fiksasi akar dengan asam asetat 45% dengan tujuan supaya sel berhenti membelah. Dilakukan dengan cara membagi botol menjadi 2, perendaman 1 jam dan 3 jam. Kemudian setelah masing-masing perlakuan direndam selama 1 jam dan 3 jam, akar dicuci dengan Aquades dengan cara digojok dan ditiriskan sampai 3 kali ulangan. Kemudian setelah itu melakukan hidrolisis dengan HCl1N untuk melunakkan dinding sel sehingga pewarnaannya dapat menyerap. Hidrolisis dilakukan selama 10 menit pada suhu ruang. Kemudian cuci akar yang telah dihidrolisis dengan Aquades dengan digojok dan meniriskannya di atas tisu sebanyak 3 kali ulangan. Setelah mencuci akar menggunakan Aquades sebanyak 3 kali ulangan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan menggunakan larutan acetoorsein 2%.
Fungsinya yaitu untuk memberikan warna pada kromosom sehingga nantinya dapat memudahkan dalam proses pengamatan. Untuk cara pewarnaannya yaitu dengan meneteskan larutan asetoorsein pada akar tersebut. Setelah ditetesi, kemudian ditunggu hingga 24 jam pada suhu ruang. Setelah 24 jam, kemudian akar tersebut diambil dengan pinset dan diletakkan pada kaca preparat. Akar yang sudah diletakkan pada kaca preparat kemudian dipotong 0,1 sampai 0,2 cm dari ujung menggunakan jarum pentul. Setelah memotong ujung akar tersebut, langkah selanjutnya yaitu meneteskan gliserin sebanyak 1 tetes. Penetesan gliserin berfungsi untuk melindungi sel akar supaya saat proses pemencetan tidak rusak. Setelah ditetesi gliserin, langkah selanjutnya yaitu menutupnya menggunakan deglass. Kemudian setelah itu, mengambil pensil berpenghapus dan mulai melakukan pemencetan. Proses pemencetan bertujuan supaya sel akar tersebut menyebar dan dapat diamati. Proses pemencetan dilakukan sampai akar tersebut terlihat hancur dan menyebar, kemudian setelah itu baru preparat tersebut dapat diamati pada mikroskop. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, selanjutnya kita mengevaluasi hasil kualitas preparat tersebut, yaitu dengan kriteria yang pertama adalah kejernihan sitoplasma. Jika sekitar kromosom bening, maka hasilnya artinya jernih. Jika warnanya sedikit ungu, maka kurang jernih. Kemudian yang kedua adalah kejelasan atau ketajaman gambar kromosom. Kalau bentuknya hanya terlihat bulat-bulat saja, maka kurang jelas. Kalau bentuknya tidak hanya bulat, maka jelas. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan warna kromosom. Jika warna kromosomnya lebih gelap, maka jelas. Apabila memudar, maka kurang jelas. Kemudian yang keempat adalah penyebaran kromosom. Apabila bentuk antar selnya seperti memadat, berarti kurang menyebar. Sedangkan jika jauh-jauh antar selnya, maka menyebar. Gimana? Udah kan cara membuat preparat kromosom? Sekarang, tugas kalian adalah mengisi penilaian kualitas preparat berdasarkan hasil pengamatan foto kromosom pada berbagai metode 1, 2, 3, 4 dan fase pembelahan sel. Nah, jangan lupa digambar ya pada bagian selnya. Sekian praktikum sitogenetika acara 3 ini, semoga bisa bermanfaat dan dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya tanya ke koasnya masing-masing. Jangan lupa laporannya ya. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum sitogenetika acara selanjutnya. Semangat!